Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekaling Share, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySHPK BKN. Seperti biasa, sebelum saya mulai tutorialnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekaling Share. Oke, langsung saja kita akses MySHPK BKN-nya melalui browser ya. Silakan aktifkan browsernya. Kalau sudah aktif browsernya, ketikkan saja MySHPK BKN ya. Kemudian kita pilih MySHPK BKN. Nah, nanti rekan-rekan akan dihadapkan pada halaman login. Nah, kemudian untuk loginnya gunakan nomor induk kepegawaian Anda. Kemudian silakan masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah diinputkan passwordnya, kita klik login. Nah, ini adalah halaman dari MySHPK BKN. Untuk melakukan pemutakhiran data mandiri, rekan-rekan silakan klik di sini ya, pemutakhiran data mandiri. Di sini ada 12 data yang harus update atau diperbaharui atau dimutakhirkan. Tapi sebelum itu rekan-rekan harus memilih unit verifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk memilih unit verifikasi, rekan-rekan tinggal klik di sini tombol atau tanda panah ke bawah ini. Nah, kemudian silakan pilih instansi tempat rekan-rekan bernaung. Oke, kalau sudah dipilih unit verifikasinya, silakan lakukan atau klik tombol simpan. Karena kalau sebelum menyimpan, rekan-rekan tidak akan bisa melakukan pemutakhiran data pada ke-12 data ini. Kalau kita klik, dia tidak akan buka datanya. Jadi kita harus melakukan simpan terlebih dahulu. Nomor verifikatornya kita klik OK, baru kita bisa mengubah datanya. Oke, sebelum masuk ke update data atau pemutakhiran datanya, perlu rekan-rekan ketahui berdasarkan informasi dari BKN bahwa untuk riwayat web profil bisa dilakukan penyimpanan berkali-kali, tetapi untuk data 11 data lainnya hanya dapat dilakukan pemutakhiran, baik itu berupa update data ataupun tambah data, sekali saja pada data yang terakhir. Nah, kemudian kita langsung saja update riwayat ubah profil. Di sini ada informasi utama, yaitu kita harus mengupload foto. Untuk melakukan update foto di sini, rekan-rekan harus perhatikan dulu informasi yang ada di bawahnya, yaitu foto yang diupload adalah foto formal terbaru dengan format JPG atau JPEG ataupun PNG dengan ukuran maksimal 500 KB. Oke, nah untuk melakukan penambahan foto, rekan-rekan tinggal klik di sini ya, pilih foto, kita klik. Rekan pilih foto. Oke, kalau sudah, rekan tinggal simpan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah informasi dari kontak pribadi. Di sini ada beberapa data. Yang pertama adalah alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, email dinas pribadi, serta email pribadi. Nah, silakan rekan-rekan update atau mutakhirkan datanya. Oke, ini karena alamatnya berbeda, jadi saya perbaiki.
Jadi alamat ini sesuaikan dengan data pendudukannya ya. Kemudian kalau sudah, silakan simpan. Oke, sudah berhasil disimpan untuk kontak pribadi. Nah, kemudian di bawahnya ada data pendukung. Oke, untuk data pendukung kita mulai dari nick. Silakan cek nicknya, pastikan sudah benar. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor kakak. Jadi silakan inputkan nomor kakaknya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke agama, silakan pilih ya dengan mengklik tombol ini. Kemudian lokasi kerja, ya, silakan isi kecamatannya, tempat rekan kerja. Kemudian nomor akta kelahiran, kita inputkan nomor akte kelahirannya. Berikutnya adalah nomor NPWP. Jadi di sini kebetulan sudah berisi, kita tinggal cek saja kebenarannya. Kalau sudah, lanjut ke tanggal NPWP. Nah, kemudian kita inputkan nomor BPJS Kesehatan. Kemudian nomor taspen silakan diinputkan ya. Kemudian tanggal taspennya juga. Nah, kemudian untuk KPPN atau kartu pembayaran gaji silakan di sini auto complete ya. Jadi ketikkan saja sedikit, kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti ini ya. Akan ada beberapa pilihan, silakan pilih sesuai dengan KPPN atau kantor pembayaran gaji dari masing-masing daerah rekan-rekan. Oke, kalau sudah, untuk kelas jabatan atau di sini berisi angka. Nah, kebetulan karena data ini untuk guru ya, jadi kalau untuk guru sesuai dengan informasi dari BKPSDM, untuk yang sudah sertifikasi atau profesional itu cukup diisi angka 0. Kemudian bagi yang non sertif atau non sertifikasi baru diisi kelas jabatannya. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Nah, sudah selesai, maka dia akan berwarna hijau. Nah, kemudian kita lanjutkan ke data berikutnya. Oke, kita masuk ke riwayat pangkat golongan. Nah, di sini sudah ditampilkan riwayat golongan dan pangkat dari rekan-rekan. Untuk menyelesaikan, rekan-rekan bisa melakukan edit data ya. Rekan bisa cek di sini, masukkan datanya, golongan terakhir ya, kemudian naikkan pangkatnya. Oke, biarkan. Silakan pilih jenis kenaikan pangkatnya, kemudian masa kerja golongan berapa sesuai dengan SKKP terakhirnya. Kemudian TMT golongannya, kemudian nomor SK, tanggal SK, nah kemudian nomor praktek BKN. Nah, ini adalah pertimbangan teknis dari BKN. Ini rekan-rekan bisa lihat di SK kenaikan pangkatnya, yaitu pada posisi di sini ya. Jadi di memperhatikan pertimbangan teknis kepala kantor regional ya. Jadi pertek itulah pertimbangan teknis. Nah, jadi nomornya ini ya, kemudian tanggalnya juga bisa rekan-rekan lihat di sini. Oke, kalau sudah silakan lanjutkan. Nah, nanti rekan-rekan akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu upload data pendukung. Nah, upload data pendukung di sini sudah ada keterangannya di sini. Silakan upload dalam format PDF, ukuran maksimal 1 MB, file harus jelas dan tidak blur. Nah, di sini ada dua file yang harus rekan-rekan upload. Pertama adalah upload file dokumen SKKP, ini wajib ya. Kemudian yang kedua adalah upload file doc pertimbangan teknis KP. Nah, ini ada keterangan opsional, yaitu tidak wajib ya.
Jadi silakan upload saja file dokumen SK kenaikan pangkatnya saja. Klik di sini. Kemudian kita pilih SK-nya dan kita open. Oke, kalau sudah berhasil silakan lanjutkan. Nah, rekan akan sampai pada tahap ketiga, yaitu ringkasan atau resume ya. Silakan cek lagi di sini sesuai datanya. Kalau sudah, silakan rekan-rekan klik di sini. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar ya, karena kalau tidak diklik ini tombol kirim tidak akan aktif ya, tidak aktif, makanya kita harus klik di sini baru bisa aktif. Kita klik kirim. Oke, kalau sudah berhasil kita close selesai ya, dua data. Nah, kemudian kita masuk ke riwayat pendidikan. Untuk menyelesaikan pemutahiran datanya, rekan-rekan harus melakukan edit data, salah satu yaitu pendidikan terakhir, biasanya data terakhir. Nah, apabila rekan-rekan memiliki pendidikan baru, rekan-rekan bisa melakukan tambah baru. Oke, silakan cek datanya, masukkan datanya yaitu tingkat pendidikannya, kemudian jurusannya, kemudian masukkan nama universitas atau institusinya. Oke, kalau sudah tahun lulusnya silakan dicek. Setelah tahun lulus, tanggal lulusnya. Kemudian kita inputkan nomor ijazah. Oke, kemudian gelar ya. Kalau rekan-rekan gelarnya di depan, silakan diinputkan gelar depannya. Kalau di belakang, silakan inputkan gelar belakangnya. Oke, kalau sudah, silakan lanjutkan. Nah, kemudian rekan-rekan masuk ke tahap kedua, yaitu upload data pendukung. Nah, di sini ada 3 berkas yang diminta, cuman yang pertama itu adalah dokumen SK pencantuman gelar, itu bersifat opsional, dan yang kedua adalah upload file ijazah dan file transkrip nilai. Kita upload ijazahnya. Oke, sudah berhasil diupload. Kemudian transkrip nilai. Oke, kita pilih, kemudian klik open. Ya. Nah, kemudian kalau sudah terupload, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada resume ya. Kemudian kita centang, saya menyatakan bahwa data yang saya input ini benar. Kemudian kita kirim. Oke, kalau sudah, kita close. Ini sudah 3 tab riwayat yang sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke riwayat jabatan. Nah, untuk riwayat jabatan ini memerlukan SK jabatan fungsional ya, karena ini guru. Nah, kemudian kita klik saja di titik 3 pada jabatan terakhir, yaitu guru ahli muda. Klik, kita pilih ubah data. Nah, kemudian masukkan data jenis jabatan sudah berisi ya, jabatan fungsional tertentu, instansi sudah, satuan kerja sudah langsung berisi. Kemudian UNOR-nya juga, unit organisasinya sudah berisi. Kalau masih ada kesalahan, silakan diperbaiki UNOR-nya. Kemudian jabatan fungsionalnya sudah, TMT jabatan, kemudian TMT pelantikan. Kemudian cek juga nomor surat keputusannya, nomor SK-nya, kemudian tanggal surat. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada 2 data yang diupload.
yang diperlukan, yaitu upload file doc SK jabatan atau SK Japumnya, jabatan fungsionalnya. Dan yang kedua adalah file dokumen surat pelantikan. Nah, surat pelantikan ini opsional, kita upload SK jabatannya saja. Pastikan ukurannya kurang dari 1 MB. Oke, ini kita klik open. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada ringkasan atau resume. Oke, kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input ini benar. Kita klik kirim. Untuk riwayat jabatan sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke riwayat peninjauan masa kerja. Nah, apabila rekan-rekan tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja, rekan-rekan tinggal klik data riwayat PMK sudah sesuai. Kita klik konfirmasi, kita klik ya, riwayat peninjauan masa kerjanya sudah selesai juga. Kemudian kita masuk ke riwayat CPNS atau PNS. Kemudian pilih titik 3 di sini, kita klik, kemudian ubah data. Yang pertama adalah status kepegawaian benar PNS, kemudian nomor surat keputusan CPNS, ini bisa dilihat pada bukti SK CPNS. Oke, kemudian lanjut pada tanggal surat keputusan, ya, cek juga di SK CPNS nya sudah sesuai. Kemudian TMT CPNS ini sudah langsung terisi ya, tidak bisa diubah. Kemudian nama jabatan yang mengangkat CPNS. Oke, untuk nomor surat keputusan PNS. Oke, kemudian untuk tanggal surat keputusan PNS. Kemudian TMT PNS. Kemudian nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan atau STTPL. Oke, kemudian tanggal surat STTPL. Nah, kemudian untuk nomor surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, bagi yang belum memiliki nomor surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, tidak, silakan diisikan sebagai tanda strip seperti ini. Kemudian tanggal suratnya disesuaikan dengan tanggal pada SK CPNS. Kemudian untuk nomor pertek C2TH, ini bisa rekan-rekan cari pada SK CPNS ya. Rekan-rekan yang masa CPNS-nya tidak melewati dari 2 tahun atau lebih, bisa dikosongkan untuk nomor pertek C2TH ini. Jadi kalau baru setahun sudah muncul SK PNS-nya, jadi tidak usah di-input nomor pertek C2TH-nya. Tetapi bagi rekan-rekan yang CPNS-nya mengalami masa selama 2 tahun atau lebih, wajib mengisi pertek C2TH. Nah, kemudian untuk nomor surat dokter itu bisa kita lihat pada SK 100% ya, SK PNS. Di sini pada poin menimbang, poin B, bahwa calon CPNS tersebut telah menyatakan sehat dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan atau dokter penguji tersendiri. Nomor yang ini nomornya yang digunakan ya. Oke, kalau sudah nomor surat dokter dan tanggal dokter, kita lanjutkan pada Karpeg. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu upload data pendukung. Di sini ada 3 buah dokumen. Yang pertama adalah upload file dokumen SKPNS, tapi opsional. Kemudian file dokumen SPMT juga opsional. Dan yang terakhir adalah file doc SK CPNS. Jadi kita upload saja dokumen CPNS nya, SK CPNS. Ini kita open. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk kelengkapan data
Jadi mumpung kita sudah punya file doc SKPNS, kita tambahkan saja ya, walaupun sifatnya opsional. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Kita masuk ke ringkasan, yaitu resume. Oke, kalau sudah, kita centang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kita kirim. Oke, di close saja. Kemudian kita masuk ke riwayat diklat dan atau kursus. Untuk riwayat diklat ini, jika rekan-rekan memiliki riwayat diklat yang tidak ada di sini, yang belum tercantum, rekan-rekan bisa lakukan tambah baru ya. Kita coba masukkan jenis diklat, kita klik di sini, kemudian nama diklatnya, kemudian kita isi institusi penyelenggara, kemudian kita inputkan nomor sertifikat, kemudian tahun diklat, kemudian tanggal mulai, kemudian tanggal selesainya, kemudian durasi jamnya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada tahap upload data pendukung. Silakan upload sertifikat diklatnya. Dan kita klik open. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini ada ringkasan ya. Kalau sudah, klik centang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kita kirim. Oke, kita close. Oke, kemudian kita masuk pada riwayat keluarga. Untuk tab orang tua, kalau datanya tidak ada, kita bisa tambah baru ya. Kemudian masukkan datanya, misalnya status pekerjaan orang tua, silakan pilih PNS atau bukan PNS ya. Kemudian kita masukkan nicknya. Kemudian kita inputkan namanya. Kemudian kita inputkan tanggal lahir. Kemudian jenis dokumen yang di sini ada dua, ada KTP atau KIA, kemudian ada paspor. Kita pilih KTP. Nomor dokumen, kalau dipilih KTP kita inputkan nomor NIK-nya, dan kalau KIA juga kita inputkan nomor KIA-nya. Kemudian alamat, kemudian nomor HP kosongkan saja, kemudian nomor telepon dengan jenis kelamin kita pilih laki, dan pilih agamanya, kemudian statusnya hidup atau meninggal, kalau masih hidup pilih hidup, kemudian status pernikahan nikah. Yang sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada data pendukung yang sifatnya opsional kedua-duanya ya. Oke, karena di sini ada kakaknya, saya upload saja. Oke, kita open. Oke, sudah, file kakaknya sudah berhasil. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita centang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, dan kita kirim. Oke, kemudian kita masuk kembali ke riwayat keluarga. Kemudian kita masuk ke pasangan.
Di sini sudah ada datanya, kita tinggal ubah saja ya. Jadi kalau ada file yang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Kita masuk ke data yang pertama, suami atau istri ke pertama ya. Kemudian status pekerjaan silakan diisi, kemudian kita isi nicknya, kemudian nama, kemudian tanggal lahirnya, kemudian jenis identitas kita pakai KTP saja, dan nomor identitas kita samakan dengan nick. Kemudian jenis kelamin kita pilih, kemudian agama, kemudian status hidup, status pernikahan, nikah, nomor karis atau karsu ya, kemudian alamat, kemudian HP, kemudian akta menikah, kemudian masukkan tanggal menikah, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk pada upload data pendukung, yaitu akta nikah, surat nikah, buku nikah. Kita klik saja. Open. Oke, sudah diupload data pendukungnya. Kemudian kita lanjutkan ke resume atau ringkasan. Seperti biasa kita centang. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kita kirim. Kemudian kita lanjutkan pada data anak. Kita tambah baru. Kemudian masukkan tanggal lahir, terus kelamin, status anak, jenis dokumen kita pilih KTP atau KIK aja. Dokumen, alamat, nomor HP kosongkan saja kalau tidak memiliki. Telepon, email, agama kita langsung ke agama, tidak agama, status hidup, akta kelahiran, lanjutkan. Kita upload berkas yaitu akta kelahirannya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pada ringkasan dan kita centang pada pernyataan. Saya menyatakan bahwa data yang saya benar, kemudian kita kirim. Baik, kalau sudah selesai menginput data riwayat keluarga seperti orang tua, pasangan, dan anak, kita cek di histori pengajuannya ya. Karena ini kan kalau biasanya setelah selesai menginput kan biasanya statusnya selesai. Nah, karena ini belum selesai, kita lihat di histori pengajuan. Apabila usulannya sudah masuk ke histori, sekarang kita masuk lagi ke
data keluarganya, kemudian pada orang tua kita pilih saja data orang tua sudah sesuai, kemudian pasangan juga sudah sesuai ya, sudah selesai ya untuk riwayat keluarganya. Kita cek lagi di history apakah masih tersedia ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, jadi itu cara untuk menyelesaikan pada riwayat keluarga yang setelah diinput datanya masih tetap belum selesai. Oke, kita lanjut ke riwayat SKP. Nah, kalau riwayat SKP kita klik saja di sini. Kalau belum muncul, rekan silakan tambah baru. Tapi kalau sudah muncul, ini artinya sesuaikan saja dulu nilainya, nilai SKP-nya ya, dengan berkas yang punya. Kalau sudah sesuai, tinggal klik data riwayat SKP sudah sesuai ya. Nah, kemudian kita lanjut ke riwayat penghargaan. Apabila rekan-rekan memiliki riwayat penghargaan, silakan diinputkan di sini ya, dengan cara melakukan tambah baru. Tapi apabila rekan-rekan belum memiliki data riwayat penghargaan, silakan klik saja data riwayat penghargaan sudah sesuai. Klik ya untuk mengkonfirmasi sudah selesai. Nah, kemudian untuk riwayat organisasi, nah di sini tidak ada. Nah, kalau rekan-rekan memiliki organisasi, silakan lakukan tambah baru. Tapi kalau tidak memiliki organisasi, ya silakan klik data riwayat organisasi sudah sesuai. Oke, kalau sudah lanjutkan. Kemudian saya menyatakan data ini benar, kirim. Kemudian terakhir riwayat CLTN ya, riwayat cuti di luar tanggungan negara. Apabila rekan-rekan tidak memiliki, ya silakan klik saja data riwayat CLTN sudah sesuai. Kalau Anda yang memiliki riwayat ini, konfirmasi ya. Semua data sudah tervaksin. Oke, mungkin itu saja tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan dengan tutorial ini rekan-rekan bisa terbantu menyelesaikan tugas updating data pada aplikasi MySAPK BKN. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik share, jangan lupa klik subscribe. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.